Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Rekan-rekan intrapreneur ya atau sahabat intra. Jadi di hari ini kita sedang ada di daerah Jakarta Utara ya. Kita sengaja datang kemari untuk ya mengambil testimoni. Jadi ada satu lagi sahabat kita yang baru saja bebas riba ya, termasuk juga bebas hutang di sana. Semata-mata kami sajikan kepada teman-teman semua supaya optimisme bisa bebas riba ya, itu bisa tanamkan kuat-kuat ya. Bebas riba baik sebagai debitur yang sudah terlanjur debitur atau yang kepada calon-calon korbannya atau calon-calon penderitanya. Ya, di sini saya bersama Pak Bambang dan Bu Santi. Mereka dari PT Antasanu ya. Jadi salah satu perusahaan keluarga yang sudah berdiri sejak 1980 dan persis di awal bulan kemarin baru saja menyelesaikan seluruh hutang warisan ya, bisa dibilang begitu ya. Barangkali Pak Bambang sama Bu Santi bisa memperkenalkan diri dulu sebagai apa di Antasanu gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bambang Nugroho di PT Antasanu Utama ini. Saya sebagai direktur melanjutkan daripada perusahaan orang tua yang kebetulan ada hutang ke. Oh begitu. Baik. Silakan Bu. Saya Santi, kakaknya Pak Bambang ini. Saya bantu-bantu aja di Antasanu Utama. Saya kebetulan dia bantu PTAU dalam menyelesaikan amanah. Ya. Baik. Kalau PT Antasanu tadi kita sudah sempat ngobrol ya. Jadi mulai dari kecil-kecil ratusan juta gitu sampai terakhir kemarin di angka 2,8 ya. Jadi kita bicara pinjaman ini bertahap. Jadi dari tahun 1980 itu kecil-kecil terus kemudian sampai di paling tingginya di angka 2,8 miliar ya. Saya kebetulan ketemu Intra lewat sahabat saya, Bu Utin Erna. Makasih Bu Utin Erna telah mengenalkan Intra kepada kami gitu. Kami mencari advokat atau pendampingan untuk menyelesaikan amanah bapak kami di PT bank tersebut gitu. Melalui Bu Utin gitu kami dikenal dengan Intra. Terus lalu kami bertemu dengan Pak Taufik di Fatmawati saat itu dari tahun 2018 ya. Iya. Berarti 3 tahun lah ya Bu ya. Iya. Kalau Pak Bambang kan sebagai direktur utama Pak, waktu itu gimana Pak memahami tentang katakanlah proses yang kami sampaikan tentang penyelesaian di bank tersebut? Ya, cukup jelas yang disampaikan oleh Pak Taufik dan rekan-rekan di Intra ya. Dan ya intinya kami termotivasi untuk bisa menyelesaikan hutang-hutang di bank tersebut yang kebetulan juga hutangnya bank konvensional. Jadi ya semangat untuk bisa menyelesaikan hutang, untuk bisa jauh dari riba, ya insya Allah membuat kami lebih semangat untuk berusaha menyelesaikan hal tersebut. Ya. Jadi kemarin kalau way out-nya memang ada jual aset ya Pak Bu? Iya. Kalau proses jual asetnya waktu itu berapa lama? Kalau bicara soal mulai dari katakanlah niat menjualnya sampai akhirnya terjual tuh. Sebetulnya tadinya itu ada ingin menjual aset dari kakak saya, tapi terkendala terus gitu loh. Jadi belum bisa terjual selama beberapa bulan. Tapi justru malah mendadak itu ya semua takdir Allah ya. Mungkin pertolongan Allah untuk bisa menyelesaikan hutang ini dalam hanya hitungan tidak ada sebulan. Itu tahu-tahu sudah ada peminat untuk membeli rumah yang di Cisarua, padahal itu kondisinya rumah belum sertifikat, ya ta? Masih surat-suratnya masih surat-surat biasa, belum sertifikat. Itu malah pembeli datang sendiri Pak. Gitu ya? Iya, pembeli datang sendiri dan nego juga nggak lama, langsung jadi, langsung kita
insya Allah ready dana tersebut. Gitu ya. Justru pada aset yang disengaja memang diplot untuk dijual malah belum ada perkembangan gitu Pak Bambang ya. Iya. Jadi ini juga bagian dari ya inspirasi kepada teman-teman semua bahwa ini merupakan janji Allah ya. Ketika kita bersungguh-sungguh ingin membayar hutang, Allah pasti bantu ya. Allah pasti bukakan jalan-jalannya. Itu yang saya rasakan juga pada saat awal-awal dulu. Kenapa kita menunggu proses jual aset gitu ya? Karena memang itu satu-satunya cara untuk kita melakukan penyelesaian. Karena PT Antasanu ini sejak 1980 tadi kemudian mengalami ya bisa dikatakan tagihan macet ya Pak Bambang ya. Yeah. Ini PT Antasanu itu bergerak di bidang perkapalan. Jadi ada tagihan yang cukup besar yang melibatkan diantaranya juga ada BUMN di sana yang akhirnya tidak tertagih dan sampai hari ini masih dalam upaya penagihan. Sehingga ya bisa kita bayangkan di satu sisi beban ribanya terus berlangsung gitu ya. Kemudian di sisi yang lain pemasukannya tidak ada atau berkurang ya. Sehingga ya terjadilah ya kalau bicara bisnis ini pendarahan ini ya. Sampai pada akhirnya memutuskan sudah diselesaikan dengan cara jual aset gitu ya. Baik, jadi kalau angka yang terakhir kali kita terima itu berapa Pak yang ditagihkan sama pihak bank itu? Terakhir itu untuk utang pokoknya sebentar ya. Dari angka 3,6 menjadi 2,9. 3,6 ya? Iya. Jadi Utang sekitar- pokoknya itu 2,877 pokoknya, terus kalau ada bunga 326 juta, dendanya 165 juta, totalnya 3,368 juta. Dari 3,3 itu 3,3 kemudian angka terus pelunasannya ada biaya untuk perpanjangan balik nama notaris itu 280 juta. artinya sampai 3,6 juga ya. Iya. Kemudian di angka berapa kemarin kita pelunasan itu? Pelunasan alhamdulillah bisa disetujui tanpa bunga. Bahkan biaya notaris perpanjangan sertifikat itu dipotong sampai 200 juta. Jadi menghilangkan bunga 490 juta dan Biaya notaris. pemotongan biaya notaris 280 juta. Ya. Kemarin kalau ngeliat angkanya itu saya melihat itu sekitar 1,1 sekian tuh. Total secara keseluruhan termasuk biaya-biaya tadi ya. Jadi yang akhirnya dibayarkan adalah sisa pokok hutang saja, dan bisa kita katakan pembayaran sisa pokok itu pun akhirnya ya sebetulnya dicicil juga gitu ya, karena pada waktu itu kan angka itu timbul di angka 2018 ya. Prosesnya sudah 3 tahun dan tetap di angka yang sama kita membayarkannya gitu ya. Jadi sekali lagi kalau kita bicara hapus bunga dan penalti pasti bisa. Kenapa dikatakan pasti bisa? Ya karena ini perintah Allah gitu ya. Jadi kalau kita katakan kenapa kita sebut advokasi melepas riba atau amar, yang amar sendiri artinya perintah gitu ya. Ya karena memang menghapus itu semua adalah perintah Allah. Ya karena itu perintah Allah maka kita semua harus melaksanakannya dan berjuang untuk bisa sampai dalam pelaksananya itu. Begitu kira-kira ya. Nah, kalau kemarin ini Pak Bambang ini PT Antasanu termasuk yang ikut juga program simpanan pelunasan hutang ya. Pak Bambang sama Bu Santi sempat kemarin kita datang ke pihak fundingnya juga ya. Waktu itu memang ini kita bicara program baru di kami. Simpanan pelunasan hutang itu adalah program ya yang memastikan bahwa tobat riba itu juga harus diikuti dengan disiplin menyisihkan hutangnya ya, untuk membayar hutangnya. Karena sekali lagi teman-teman tuh kadang ketika sudah tidak ada tekanan, ketika proses negosiasi berlangsung, kemudian mereka lupa untuk menyisihkan gitu ya. Karena tidak ada sistem yang mengikat juga, akhirnya ketika waktu persetujuan uangnya juga belum ada. Nah itu satu kenapa alasan kita buat program itu. Kemudian yang kedua, dengan adanya program ini satu dengan yang lain bisa saling ya mendukung ya. Jadi kalau bicara pelunasan ketika masih kurang ya, kita juga ada pelunasan hutang bergilir, itu bisa di backup 30% gitu ya. Nah yang ketiga sampai kepada subsidi biaya perkaranya. Itu yang kemarin kita daftarkan, cuma karena waktu itu kita ingin segera menyelesaikan, akhirnya yang subsidi biaya perkara itu kita selesaikan lebih dulu gitu kira-kira ya. Waktu itu berapa waktu angka simpanan pelunasan hutangnya Pak yang di 500 juta. 500 ya. Iya. Dan pada saat pelunasan itu bagaimana teknisnya Pak? Di hari yang sama gitu atau? Ya, kita minta Pak Taufik untuk dana simpanan itu bisa dibayarkan ke bank tersebut, langsung ditransfer. Langsung dari banknya berarti ya? Iya, langsung antar bank gitu ya. Iya. Jadi kemarin saya cuma memberikan surat persetujuan tertulisnya saja sebagai dasar,
penarikan langsung dari pihak bank ya, karena di sana ada standing instruction untuk hal tersebut gitu ya. Ya. Nah, jadi sekarang rasanya gimana nih Bu Santi, Pak Bambang setelah selesai begitu? Ya plong Pak. Alhamdulillah. Sudah plong, alhamdulillah. Gitu ya. Syukur. Bismillah. Ya tentu jangan sampai kejeblos lagi ya Pak ya, Bu ya. Insya Allah. Jadi salah satu di antara yang mau kita lakukan juga nih, Pak Bambang bisa cerita sedikit peluangnya Pak tentang bisnis transportasi terutama di kapal ya Pak ya. Bisa Pak sedikit cerita biar nanti kita juga ini di antara yang hal yang kita mau sounding juga ke teman-teman. Ya berarti ini udah di luar konteks ini tadi. Boleh ya? nggak apa-apa kita Ya. sambung-sambungin. Iya. Jadi ini ada kita ada rekanan kita atau kolega kita, yaitu karena kita bergerak di bidang jasa perbaikan kapal. Nah ini ada kolega kita yang perusahaan pelayaran kapal feri yang mempunyai hutang pada kita cukup besar karena hutang sudah lama, sudah bertahun-tahun. Nah, terus terakhir ini kapal ini membutuhkan biaya perbaikan yang cukup besar, tapi si owner belum mempunyai dana tersebut. Yeah. Jadi akhirnya kapal itu terhenti di dock, Yeah. ya kan? Setelah menunggu biaya itu ditawarkan ke kita juga bagaimana kalau kita bisa take over sekalian kapal tersebut. Yeah. Jadi kapal itu bisa kita ambil alih, terus untuk membayar utang-utang ke kita. Nah tapi kita punya kendala tidak punya dana untuk biaya perbaikan kapal tersebut. Jadi nanti kita menawarkan barangkali ada calon pendana. Nah ini peluang bisnis ya. Calon pendana yang berminat investasi untuk membuka usahanya di perusahaan kapal feri ya, itu bisa join dengan kita nanti ya, untuk operasionalnya juga bisa join dengan kita. Nah, nanti ada profit share lah dari kepemilikan kapal tersebut. Estimasi kebutuhan dananya berapa Pak? Kebutuhan untuk normasi kapal? Iya, sampai kapal bisa jalan gitu. Sebetulnya terbagi dua. Satu untuk mengembalikan katakan saham kepemilikan dari owner yang lama. Yang kedua ya untuk biaya perbaikan kapal tersebut. Baik. Jadi kalau di total kebutuhannya sekitar 30 sampai 32 miliar. 32. Nah, Iya. potensi income-nya Pak? Income-nya omset sekitar 1,5 miliar sampai 2 miliar per bulan. Profit sekitar 35 sampai 40%. 35 sampai 40% dari angka tadi ya, 1 sampai 1,5 miliar ya. Iya. Baik, ini juga sekilas memang kita sengaja jadikan satu ya, karena memang kalau kita bicara advokasi hukum ya, di situ juga harus diikuti dengan advokasi ekonomi. Berkenaan dengan pertama kalau yang masih ada hutang bagaimana bisa ya mendapatkan uang lebih cepat sehingga untuk membayar hutangnya bisa lebih disegerakan. Kemudian yang kedua, supaya setelah selesai berhutang jangan sampai berhutang lagi gitu ya. Itu yang paling penting gitu ya, sehingga advokasi hukum ini kita jadikan satu dengan advokasi ekonomi. Nah, di antara hal yang sekarang bisa jadi opportunity teman-teman semua setelah kita kemarin mengeksekusi Geraha Indonesia Tanpa Riba, saya kira ini juga bisa menjadi satu alternatif bisnis yang cukup menarik. Kapan lagi kita bisa punya kapal feri gitu kan. Jadi ini satu kapal dengan sekaligus perizinannya, sehingga udah tinggal jalan saja gitu ya. Jadi dengan nominal begitu, kalau kita nyari sejumlah 30 miliar pada 1-2 orang mungkin ya di hari begini barangkali agak sulit gitu. Tapi dengan keanggotaan kita hanya cuma butuh 30.000 gitu ya, itu sekitar sepertiga dari seluruh keanggotaan sebetulnya kan yang kita miliki. Sepertiga udah kita urunan 1 jutaan ya, sehingga pada saat yang sama ada 30.000 calon ya konsumennya juga, sehingga nanti pada saat kapal itu sudah mulai beroperasi ya kita sendiri juga yang menjadi konsumen ya kan. Jadi kita naik kapal feri sendiri, kira-kira begitulah ya. Mungkin nanti kita juga akan seriuskan Pak Bambang nanti kalau ada yang sifatnya kita butuh breakdown, nanti mungkin kita akan menghubungi Pak Bambang lagi gitu ya. Ya, mungkin, nah gimana? Mungkin saya tambah sedikit Ya. Pak. Jadi apa sih kelebihan usaha kapal feri ini? Ya. Kelebihannya yaitu kapal feri itu
trayeknya sudah ada, Ya. sudah jelas. Jadi kita nggak perlu market lagi, cari order itu tidak perlu, Ya. ya dah. Jadi marketnya sudah ada, Ya. pasarnya sudah ada. Nah, untuk pembayaran juga langsung 1 hari setelah operasi. Misalnya operasi hari Minggu, itu hari Senin kita sudah dibayarkan. ditransfer, sudah dibayar dari SDP, dari pelabuhannya gitu. Jadi sifatnya cash berarti kan. Ya, ya. Nggak perlu nunggu. Kadang-kadang ada usaha sampai sebulan baru dibayar, Ya, 10 ya. bulan baru dibayar. Ini nggak perlu nunggu, sehari aja insya Allah sudah dibayar cash Ya, ya. sesuai hasil Tagihannya ya, penumpang ya. Ya begitu ya teman-teman semua. Jadi kalau bicara soal penyelesaian hutang dan riba, ribanya pasti bisa dihilangkan ya, karena sekali lagi kepastian itu datangnya dari perintah Allah ya. Setelah itu kita ambil alih lah ya. Kalau bicara soal pembagian peran, Indonesia tanpa riba memang kita tujukan untuk ya mengkonsentrasikan, membantu teman-teman, memfasilitasi teman-teman yang sudah bertobat ya. Bersama dengan itu supaya teman-teman bisa fokus pada pemberdayaannya ya. Jadi kita ambil alih masalahnya, kemudian potensinya harus bisa dikembangkan ya. Kira-kira konsepnya seperti itulah, daripada kemudian kita memaksakan diri untuk ya maju sendiri. Kita bicaranya butuh pengetahuan di situ. Yang sudah tahu pun belum tentu berani gitu ya. Yang sudah berani belum tentu berhasil. Dan kalaupun berhasil, akhirnya berhasilnya hanya untuk dirinya saja. Kalau dalam kasus PT Antasanu ini, untuk menghadapi ya atau ya katakanlah mengurus pada bank yang sama, kita sudah punya acuan sekarang. Minimal ada di angka pokok satu. Kemudian yang kedua, minimal bisa dicicil lah jeda waktunya paling tidak tadi sampai 3 tahun. Sehingga ketika mereka nanti memberikan, oh tidak bisa, buktinya sebelumnya bisa kok. Itu kalau misalkan penanganan kita lakukan secara kelembagaan. Ya tentu berbeda kalau dilakukan secara individu. Ya baik Bu Santi, barangkali Pak Bambang ini penutup, silakan kalau ada pesan-pesan buat teman-teman semua. Kita punya pemirsa mungkin sementara memang belum sampai 3.000, tapi mudah-mudahan ada efek viralnya kalau kita bicara digital ya, sehingga nanti bisa lebih ya teman-teman bisa terinspirasi, atau paling tidak ya kalau segmennya itu sebetulnya namanya tabah. Tabah itu derita, riba dan hutang gitu ya. Barangkali ada pesan-pesan Bu Santi? Ada Pak Bambang? Ya mungkin slogan aja barangkali Pak ya, bersama kita bisa insya Allah Gitu ya. gitu. Ini jargonnya kampanye kemarin nih, sama kita bisa. Baik, cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi nanti dalam segmen berikutnya, segmen-segmen yang lain. Pada prinsipnya, ayo optimisme bisa tanpa riba ini harus kita terus bangun, karena memang di luar sana juga tidak sedikit yang mereka sangat a priori ya, sangat pesimis. Dikatakan kalau tanpa riba nggak bisa punya apa-apa, dibilang begitu. Kalau sudah terikat perjanjian sudah ya nggak bisa ya keluar dari perjanjian itu sendiri ya. Padahal hari ini kita memiliki hak konstitusional untuk tidak bayar riba, yang kalau hak itu tidak kita bela, maka sampai kapanpun kita akan terus terjerat, terjajah ya, buat kita ataupun anak cucu kita nanti. Dan hak-hak itu yang hari ini kita bela ya. Jadi ketika sudah terikat dalam perjanjian, hak konstitusional itu bisa membatalkan perjanjian yang sudah terlanjur dibuat itu. Nah, itu aspek hukumnya kira-kira demikian. Ya, sampai jumpa lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.